to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Bunga Jelita dengan NIM 2503129 dari Keperawatan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai diabetes mellitus yang meliputi definisi, etiologi, tanda dan gejala, klasifikasi, komplikasi, diagnosis keperawatan, penata laksanaan, implementasi, hingga evaluasi. Baik, yang pertama ada definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau yang disebut hiperglikemia. Kondisi ini terjadi akibat gangguan produksi insulin, kerja insulin atau keduanya, sehingga tubuh tidak mampu mengontrol kadar gula darah secara normal. Selanjutnya, etiologi. Penyebab diabetes mellitus bersifat multifaktorial, antara lain faktor genetik, yaitu adanya riwayat keluarga dengan diabetes, gaya hidup tidak sehat seperti konsumsi tinggi gula, lemak, serta kurangnya aktivitas fisik. Lalu, obesitas yang dapat menyebabkan resistensi insulin, sehingga sel tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Lalu, kerusakan pankreas yang juga dapat mengakibatkan ganggunya produksi insulin. Lalu faktor lainnya seperti infeksi dan penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya kortikosteroid. Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala utama diabetes mellitus meliputi yang pertama poliuria, yaitu sering buang air kecil akibat kelebihan glukosa dalam darah. Lalu polidipsia, yaitu sering merasa haus, serta kehilangan cairan. Yang ketiga ada polifagia, yaitu sering merasa lapar karena sel tubuh kekurangan energi. Selanjutnya, klasifikasi diabetes mellitus. Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas secara autoimun sehingga tubuh tidak mampu memproduksi insulin, umumnya terjadi pada usia muda. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin dan penurunan produksi insulin, paling sering terjadi dan berkaitan dengan gaya hidup. Diabetes mellitus gestasional terjadi selama kehamilan akibat perubahan hormon dan dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Diabetes mellitus tipe lainnya disebabkan oleh penyakit tertentu atau penggunaan obat-obatan. Baik, selanjutnya ada komplikasi diabetes mellitus yang dibagi menjadi dua, yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut meliputi hipoglikemia, yaitu kadar gula darah terlalu rendah, ketoasidosis diabetik, yaitu kondisi serius akibat kekurangan insulin, dan hiperglikemia berat. Kalau yang komplikasi kronis itu ada mikrovaskular, meliputi retinopati gangguan penglihatan, nefropati yaitu gangguan kerusakan ginjal, lalu ada neuropati gangguan saraf. Lalu ada makrovaskular yang terdiri dari penyakit jantung koroner dan juga stroke. Baik, selanjutnya ada diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan pada pasien diabetes mellitus meliputi ketidakseimbangan kadar glukosa darah, resiko infeksi akibat penurunan imunitas, lalu gangguan integritas kulit seperti luka yang sulit sembuh, lalu kelelahan akibat gangguan metabolik, dan juga kurangnya pengetahuan tentang penyakit dan perawatan luka. Baik, selanjutnya ada tata laksana. Penata laksanaan diabetes mellitus terdiri dari yang pertama, non-farmakologi, yaitu diet seimbang untuk mengontrol asupan gula dan kalori, olahraga teratur untuk meningkatkan sensitivitas insulin, edukasi pasien sebagai bagian penting dalam pengelolaan jangka panjang. Lalu yang kedua, ada farmakologinya, yaitu pemberian obat hipoglikemik oral seperti metformin, lalu terapi insulin jika diperlukan. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring itu bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan gula secara rutin, lalu pemeriksaan HbA1c untuk kontrol jangka panjang. Selanjutnya, implementasi.
Implementasi keperawatan yang dilakukan meliputi yang pertama, pemantauan kadar gula darah secara berkala, lalu memberikan edukasi mengenai diet dan gaya hidup sehat, mengobservasi tanda dan gejala komplikasi, melakukan perawatan luka secara tepat, serta berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi. Baik, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi keberhasilan terapi ditandai dengan kadar gula darah berada dalam batas normal, gejala berkurang atau menghilang, tidak terjadi komplikasi, pasien mampu melakukan perawatan mandiri, dan juga kualitas hidup pasien meningkat. Sebagai kesimpulan, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik melalui perubahan gaya hidup, terapi yang tepat, serta pemantauan rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.